Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke rangkaian hambatan seri dan paralel. Pada subbab ini kita masih masuk dalam listrik dinamis ya. Oke, sekarang kita ke rangkaian seri. Nah, rangkaian seri, hambatan seri itu seperti ini. Nah, diapakan ini namanya? Dijejer ya. Disejajarkan seperti R1, R2, R3 begitu. Nah, bila ada rangkaian seperti ini tidak ada percabangan, maka disebut dengan rangkaian seri. Sifat-sifat rangkaian seri gimana? Nah, seperti yang di bawahnya ini. Pada rangkaian seri tersebut, ingat kita kembali ke hukum Ohm ya, bahwa V sama dengan I kali R. Ya kan? Nah, maka untuk mencari I itu sama dengan V per R, begitu kan? Nah, pada rangkaian seri anak-anak, di setiap titik arusnya yang mengalir itu adalah sama. Jadi misalnya arus yang mengalir pada, sebentar saya beri warna beda. Misalnya arus yang mengalir pada R1. Nah, apakah sama dengan arus yang mengalir pada R2? Apakah sama dengan arus yang mengalir pada R3? Bagaimana? Sama tidak? Sama. Nah, seperti aliran sungai itu loh ya. Jadi aliran sungai itu seandainya dia diberi hambatan di sini R1, R2, R3. Jadi arus yang mengalir jumlahnya ya sama, gitu ya. Nah, karena apa? Karena dalam satu apa ini namanya? Satu aliran gitu. Kecuali kalau ini ada percabangan. Nah, nanti beda lagi. Nanti kita bahasnya di paralel. Nah, untuk rangkaian seri arusnya itu sama di setiap titik, di R1, R2 dan R3 itu sama. Jadi ini bisa kita tulis R1 sama dengan R2. Bentar. Jadi ini I ya. Tuh. Sebentar. Ini I1, I2, I3 gitu. Kalau ada I4 boleh I4 dan sebagainya. Sama dengan AI-nya. Sama dengan ininya. Nah, jadi di setiap titik I yang mengalir itu sama, gitu ya. Kemudian R-nya R1 atau R total pada hambatan seri atau bisa kita sebut dengan RS gitu. Maka RS sama dengan ini besarnya. RS atau R rangkaian seri R1 ditambah R2 ditambah R3. Itu kalau pada rangkaian seri. Nah, kalau tegangan gimana? Nah, beda dengan tegangan ya. Tegangan kalau pada rangkaian seri itu di setiap titik berbeda. Jadi besar tegangan V ini anak-anak. Nah, ini itu besarnya sama dengan total dari tegangan di setiap hambatannya. Ngerti maksudnya ya? Jadi V. Nah, V-nya di setiap titik beda. Kalau I-nya tadi di setiap titik sama. Paham ya? Ini harus Ini harus di luar kepala. Jadi kalau pada rangkaian seri V-nya beda. I-nya sama. Sama di mananya? Beda di mana? Di mananya? Ya beda di setiap titik. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Kita next ke yang kedua. Baik. Untuk rangkaian paralel seperti itu ya, saya punya rangkaian. Nah, rangkaiannya ada R1, R2, R3. Jadi saya susun dari atas ke bawah. R1, R2, R3. Ini namanya rangkaian paralel. Yang namanya rangkaian paralel itu adalah gimana? Iya, yang disusun seperti itu, ditumpuk-tumpuk seperti itu ya. Kalau tadi dijejer bahasa Jawanya. Kalau yang paralel ini ditumpuk gitu. Menyusun dari atas ke bawah. Jadi ada percabangan di situ ya. Antara R1, R2, R3 itu
tidak dalam satu garis lurus. Baik, begitu. Maka untuk R-nya adalah 1/RP, ini adalah R totalnya. Maka 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah, ini 1/R2 ini ya, ditambah 1/R3. Ini 1/. Jadi kalian menulisnya nanti seperti ini ya. Di buku tulis jangan seperti saya ini, no. Seperti ini. Jadi sesuai dengan kajian matematika yang benar penulisannya, ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, seperti ini. Ini adalah R total pada rangkaian paralel. Jadi harus di luar kepala. Ini konsep awal ya yang harus kamu pahami. Begitu. Nah, untuk tegangannya, tegangan di setiap titik R1, R2, R3 di sini anak-anak, ini besarnya adalah sama. Jadi V di sini, V1, V2, V3 itu adalah sama. Sama berapa? Ya sama dengan V ini yang mengalir. Paham sampai sini? Oke. Jadi kalau rangkaian paralel itu V-nya sama. Kalau I-nya beda. Nah, ini nanti di sini. Jadi ini V sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Maksudnya adalah tegangan pada hambatan ini sama dengan tegangan pada yang mengalir pada di sini sama dengan hambatan yang mengalir pada R3 dan sebagainya. Begitu ya. Nah, untuk I-nya arus yang mengalir, ingat anak-anak, seperti yang tadi saya bilang bahwa arus itu mengalir apabila dia ada percabangan, maka dia akan terbagi. Nah, misalnya nih, jadi kamu bayangannya, namanya aja arus ya, anggap aja seperti aliran arus air, nah atau aliran sungai, misalnya air sungai. Itu sungai itu kalau misalnya ada percabangan anak-anak, di begini ya, misalnya ada 3 cabang. Misalnya di sini adalah I, nah gitu. Nanti kita masuk ke apa ini ya, seperti hukum Kirchhoff ya. Oke, nanti kita bahas. Seperti ini I yang masuk begitu. Ada aliran deres dari sini begitu. Nah, ketika sampai di sini ini ada percabangan 3. Nah, apa yang terjadi? Airnya pasti dia akan mengalir. Nah, mengalir gimana? Ya mengalir di ketiga ini, terbagi kan begitu, ya kan? Terbagi ke sana, terbagi ke sini, dan terbagi ke sini kan begitu. Nah, kira-kira dia akan mengalir sama tidak pada percabangan ini, dan ini? Tergantung dari hambatannya. Misalnya di sini ada batu besar. Ini hambatan ini misalnya. Batu besar, ini sedang, ini kecil. Nah, kira-kira arus akan mengalir lebih banyak ke mana? Ke hambatan yang lebih besar, sedang, atau kecil? Iya, pintar, ke yang lebih besar. Jadi, arus itu akan mengalir ke cenderung lebih besar ke hambatannya yang kecil, seperti bunyi hukum apa? Bunyi hukum V sama dengan I kali R gitu ya. Paham ya? Bahwa I itu berbanding terbalik dengan R-nya. Semakin besar hambatan yang mengalir, maka arusnya semakin kecil. Semakin kecil hambatan di situ, maka arus yang mengalir akan semakin besar. Begitu ya. Begitu ya, anak-anak bisa dipahami. Jadi ini konsep awal rangkaian hambatan seri dan paralel. Begitu. Ada pertanyaan mungkin? Jadi arus yang mengalir di sini sebenarnya anak-anak, arus yang mengalir di sini adalah jumlah dari arus yang terbagi menjadi berapa cabang itu tadi. Misalnya ini I1, I2, I3. Jadi I di sini sama dengan yang seperti contoh rangkaian ini ya, ini. Nah, di situ maka di sini I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I. Kalau ada 5, ada 4 Bu ini hambatannya, ya udah tinggal nambah aja, tambah I4, I5 begitu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita next ke berikutnya. Nah, contoh anak-anak. Sekarang ini yang kita akan pelajari konsep seri paralel di sini. Ini yang sering kali anak-anak masih bingung, jangan bingung-bingung ya. Oke,
sekarang kita jawab bersama-sama. Nah, di situ ada rangkaian campuran. Nah, rangkaian ada seri, ada paralelnya. Nah, yang pertama yang harus kalian lihat adalah yang di dalam kotak. Kanan kiri abaikan dulu. Ini sama ini tutup dulu. Abaikan dulu. Sekarang kita lihat rangkaian yang ada di dalam kotak. Nah, ini nih, ini dia. Ya. Yang harus kalian perhatikan dari rangkaian dalam kotak itu adalah cari yang mana yang seri dulu. Jadi kita selesaikan dulu ya. Mana yang seri dulu. Ya. Oh iya, yang ini. Loh, ini kok bisa seri? Kenapa, Bu? Iya, karena dia pada R ini dan ini hambatan 2 ohm dan 4 ohm tidak ada percabangan. Sehingga dia disebut rangkaian seri. Jadi ini berapa? 2 ditambah 4. Berapa? 6, pintar. Lalu mana lagi? Kalau sama yang tengah ini kira-kira gimana? 6 ohm ini dengan yang tengah ini seri atau paralel? Kan ada percabangan tuh ya. Iya, kalau kalian masukin air, nah ini ada percabangan ternyata. Berarti dia apa? Paralel. Nanti dulu, kita selesaikan dulu yang seri. Mana lagi ini kira-kira? Oh iya, 1 dan 2 ohm. 1 ohm dan 2 ohm ini nggak ada percabangan, 2 itu. Maka dia disebut rangkaian seri. Sehingga kita tinggal menjumlahkan saja. Berapa ini? 1 sama 2? 3 ohm. Pintar. Nah, dari ini sudah kita selesaikan kan? Yang seri semua. Nah, ini ternyata tinggal yang apa ini? Tinggal yang paralel dulu. Selesaikan dulu yang di kotak ini. Ada 6, 2 ohm, dan 3 ohm. Sekarang seper RP nah, sama dengan berapa itu? 1/6 ditambah 1/2 ditambah 1/3. Oke. Kalau begitu berapa? Sama per gini ya. 6 ini 2 ini 3. Jadikan berapa? 6 aja deh. Oke, yang mudah ya. 1 ditambah 3 ditambah 2. Berapa? 6. 4, 6 ya. 6 dibagi 6 berapa? 1. Oke, berarti RP-nya sama dengan 1 kan ya. 1/1 dibalik 1/1 sama aja 1 ohm. Begitu. Paham sampai sini? Oke, nanti kalau enggak paham silahkan ditanyakan ya lewat mana? Lewat WA grup. Oke, sekarang lanjut. Ini belum selesai ya? Belum. Karena nilai 1 ohm ini adalah nilai 1 ohm itu adalah nilai untuk hambatan yang tengah ini. Ini adalah 1 ohm. Sudah kita hitung bersama-sama ini. Nah, maka tinggal bagaimana itu? Rangkaiannya kan tinggal begini tuh. 1, 2, 3. Ya kan? Ini yang gabungan ini RP-nya tadi. Ya kan? Nah, yang ini ada 7. Yang ini ada 1 ohm. Yang ini ada berapa? 8 ohm. Sehingga bagaimana ini kalau kita jumlah? Iya. Jadi, kan ini seri ya. Ini sudah seri, tidak ada percabangan. Maka kita tinggal menjumlahkan saja. 7 ditambah 1 ditambah 8. Hasilnya sama dengan iya. Jadi RS totalnya adalah 16 ohm. Begitu. Paham sampai sini? Oke. Lanjut ya. Sekarang contoh yang kedua. Nah, ini kayak gini nih gambarnya, rangkaiannya. Nah, itu ada rangkaian seperti itu gimana ini ya? Kok bingung itu kok kotak-kotak gitu. Nah, oke, kita selesaikan seperti yang tadi. Anggap aja misalnya kamu mengaliri air. Nah, kira-kira di titik mana toh air itu akan bercabang, nah, atau akan terpecah, atau akan terbagi sembarang wis. Oke. Nah, sekarang misalnya saya aliri dari sini nih, nah, air. Nah, kira-kira ini percabangan bukan? Iya, kalau percabangan artinya dia ke sana sama ke sini kan begitu. Oke. Nah, berarti dia mengalir ke sini. Berarti ini paralel ya. Oke, sekarang dia mengalir ke sini, ke sini. Ini kira-kira percabangan bukan? Bukan, karena dia nggak terbagi, dia lurus aja ke sini. Oke, paham? Iya, semoga bisa dipahami. Saya hapus ya. Nah, berarti anak-anak, ini rangkaian ini adalah rangkaian seri. Begitu juga dengan ini ya? Iya, pinter.
Berarti 1 ditambah 2 berapa? 3 ohm. Sebentar kok enggak kelihatan ya. Nah, ini 3 ohm gitu. Jadi yang ini berapa? 6 ohm. Kita tinggal jumlah aja karena dia rangkaiannya seri. Nah, sekarang ada 3, ada 6. Ini sama ini tadi ketika kita beri aliran air begitu, maka dia ada percabangan di sini sehingga 3 sama 6 ohm itu adalah rangkaian paralel. Kalau kita gambar seperti ini nih. Seret. Nah, tinggal kayak gini kan. Ini 6 ohm, ini 3 ohm, yang ini adalah 7 ohm, yang ini 8 ohm. Nah, berarti gimana? Kalau seperti ini, kita selesaikan yang paralel dulu. Ya kan? Jadi yang di dalam kotak selesaikan dulu. Jadi 1/RP sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Sama dengan berapa? Jadi kan 6 ya. Oke, berarti ini 2 ditambah 1. Kan begitu. Jadi sama dengan 3/6. Ingat, hati-hati, ini yang sering kali kalian itu kurang teliti ya. 3/6 ini adalah hasil dari 1/RP-nya masihan. Maka RP sama dengan, hati-hati ya, di sini sering kali anak-anak itu kurang teliti ya. Jadi RP-nya adalah 6 dibagi 3 ohm begitu. Sama dengan 2 ohm, kan tinggal balik aja. Paham ya? Jadi RP-nya adalah 2 ohm. Jadi ini tadi nilainya adalah 2 ohm. Nah, ini adalah 2 ohm. Nah, maka tinggal menjadi rangkaian seri aja kan ya. 7. Ini 7 ditambah 2 ditambah 8. Tinggal berapa? Jadi berapa? Iya, jadi RS-nya sama dengan berapa? 7 ditambah 2 ditambah 8 sama dengan 17 ohm. Nah, ini hasil dari hambatan total pada rangkaian itu. Oke.